teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi bersama gua Angga Togem. Dimanapun kalian berada, gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Kali ini gua dapet kesempatan buat bawain cerita dari seseorang pendaki. Kita sebut saja dia Rudy. Kita langsung aja ke ceritanya. Kisah pendakian Gunung Gede, lintas via Putri dan turun Cibodas. Kali ini cerita dari Rudy yang mendaki bersama 5 temannya. Di sini Rudy bersama Wulan, Vivi, Rio, Doni, dan juga Asmi. Jadi pendakian dilakukan dengan formasi 4 orang cowok dan 2 orang cewek. Malam sebelum mulai pendakian, mereka berkumpul di rumah Rudy. Di sini Wulan kondisi fisiknya drop. Dia ngerasain sakit kepala dan suhu badannya panas. Di sini Rudy mulai ragu untuk melanjutkan perjalanan. Terus dia bertanya ke Wulan, "Lan, kondisi lu gimana? Kita batalin aja ya rencana pendakian hari ini." Tapi di sini Wulan malah ngeyakini Rudy kalau dia baik-baik aja dan tetap mau ngelanjutin perjalanan mereka. Wulan jawab, "Gua nggak apa-apa kok Rud, cuma masuk angin doang. Ntar juga enakan kok." Terus Rudy ngasih obat masuk angin tuh ke si Wulan. Dan gak lama kondisi Wulan pun membaik. Singkat cerita, mereka mulai perjalanan ke Cibodas dengan menggunakan sepeda motor. Terus mereka cari mobil sewaan yang bisa anterin mereka ke base camp Gunung Putri. Jadi motor mereka di sini dititip di kawasan Cibodas. Singkat cerita, setelah dapat mobil sewaan dan nego harga, mereka berangkat ke base camp pendakian Gunung Gede via Putri. Sesampainya mereka di base camp, kondisinya masih tutup. Jelas aja mereka sampai jam 4 pagi. Mereka nunggu tuh sampai kurang lebih 1 jam. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Tapi belum ada juga petugas atau ranger yang datang untuk melakukan pengecekan simaksi. Rudy memutuskan untuk langsung saja melakukan pendakian. "Jalan aja yuk, nanti kita jelasin ke petugas yang ada di Cibodas. Mumpung masih pagi nih." Dan tak lupa mereka briefing dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Langkah demi langkah, pos demi pos mereka lewati tanpa ada gangguan dan hambatan. Hal yang Rudy khawatirkan tuh untung saja nggak kejadian. Ingat kan si Wulan sempat drop di rumahnya Rudy. Saat mendaki justru paling gesit dan terlihat sangat menikmati perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di alun-alun Surya Kencana kurang lebih jam 10 pagi. Mereka mendirikan 2 tenda dengan posisi yang sudah diperkirakan aman jika terjadi angin kencang ataupun badai. Hari pertama mereka lalui tanpa ada kendala ataupun gangguan. Sampai ketika mereka melakukan summit attack. Dan sampai di puncak Gunung Gede kurang lebih jam 2 lewat. Rudy dan teman-temannya tak lama di puncak, cukup membuat kopi dan menikmatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Tak butuh waktu lama sampai mereka di tanjakan Rantai ataupun tanjakan Setan. Wulan yang baru pertama kali naik Gunung Gede dengan sedikit meremehkan berkata, "Ini nih tanjakan Setan. Biasa aja ah." Rudy kaget mendengar komentar Wulan dengan sedikit emosi menjawab, "Shh, kayak anak baru aja deh mulutnya." "Iya bang, maaf. Jangan gitu lagi ya." Rudy berusaha menghangatkan suasana, tak mau banyak berdebat. Rudy berkata, "Ayo lanjut, sampai pos Kanang Badak kita break makan dulu." Di sini Wulan, Vivi, Rio, Doni, dan juga Asmi mengiyakan perkataan Rudy. Segera mereka melanjutkan perjalanan turun. Dalam perjalanan menuju Kanang Badak, Wulan mulai aneh. Rudy dan anggota yang lain mulai curiga dengan kelakuan Wulan semenjak tanjakan Setan tadi. Sesampainya mereka di pos Kanang Badak kurang lebih sudah jam 4 lewat. Sementara Rudy, Rio, Doni, Asmi, dan Vivi istirahat dan memakan sisa logistik mereka. Sedangkan Wulan malah istirahat agak menjauh dari mereka, seperti menjaga jarak. Vivi mendekati Wulan sambil membawa makanannya, bermaksud supaya Wulan ikut makan. Niat baik Vivi membawakan hasil. Ya, betul saja Wulan mau makan berdua Vivi.
Lalu Vivi menanyakan sesuatu ke Wulan. Lan, apa ada masalah? Kok kamu menjauh dari anak-anak? Wulan yang mukanya sudah memucat tak menjawab pertanyaan Vivi. Dia hanya menggelengkan kepala sambil menunduk. Vivi bertanya lagi ke Wulan. Lan, apa kamu mau kita istirahat semalam lagi di sini? Gak usah, Vi. Kita lanjut aja dulu. Gak apa-apa kok. Vivi lega akhirnya. Wulan mau mengeluarkan suara dan mengatakan kalau dia baik-baik aja. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan turun setelah azan maghrib. Di sini Rudi mengatur formasi. Rio di depan sebagai leader, diikuti Doni dan Wulan bersampingan. Di belakangnya Asmi dan Vivi bersampingan. Lalu Rudi paling belakang sebagai sweeper. Tak lama berselang, hujan pun turun begitu deras. Mereka langsung menggunakan jas hujan ataupun raincoat yang mereka bawa dan tetap melanjutkan perjalanan turun. Di perjalanan turun, baru sampai shelter kandang batu, Wulan terjatuh. Saat Doni ingin membangunkannya, Wulan menunduk dan menangis. Dan di saat Wulan menangis, semua anggota tim mendengar ada suara anak kecil yang seperti bermain mengelilinginya. Sontak seluruh anggota tim terdiam dan saling menatap muka satu sama lain. Secara langsung pun membuat kengerian yang begitu luar biasa. Sampai bulu kuduk mereka berdiri bercampur rasa kebingungan. Pasalnya, tidak ada anak kecil yang ikut pada saat itu. Ataupun pendaki lain yang mungkin saja membawa anak kecil yang berpapasan dengan rombongan mereka pada saat itu. Jadi selama perjalanan mereka nggak lihat rombongan yang bawa anak kecil. Dan di sini peran Rio dan Rudi begitu besar untuk menaikkan mental teman-temannya. Rio mengarahkan teman-temannya untuk menenangkan Wulan yang sedang menangis. Sementara Rudi melepaskan dan segera menggendong carrier-nya Wulan. Di sini Vivi menanyakan lagi ke Wulan. Lan, apa kamu kuat lanjut turun? Wulan jawab, gak apa-apa Vi, aku masih aman kok. Sambil mengusap air matanya. Beberapa saat kemudian, keadaan Wulan pun sudah mulai membaik. Segera mereka melanjutkan perjalanan turun. Singkat cerita, mereka sampai di shelter air panas. Di sini nggak ada yang aneh. Mereka tetap melanjutkan perjalanan ke shelter selanjutnya dengan tetap menggunakan jas hujan. Dan Rudi yang masih membawakan carrier-nya Wulan saat melanjutkan perjalanan. Setelah melewati shelter air panas, Rudi menengok ke arah jembatan dan dia seperti melihat ada satu rombongan pendaki di belakang. Rudi senang karena dia berpikir kalau mereka akan ada teman turun. Rio sebagai pengatur ritme di perjalanan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai ketika sebelum shelter Batu Kuku 1, Rudi terdiam sejenak. Karena apa yang dia lihat kalau shelter itu kering. Seperti tidak habis diguyur hujan. Di sini mereka mengamati jalur sekitar. Kondisinya benar-benar kering. Dan gak seperti yang baru saja mereka lalui. Di shelter Batu Kuku 1, Doni meminta istirahat sejenak. Dan di sela istirahat mereka, ada hal yang membuat Vivi bingung. Wulan ngomong ke Vivi, Vi, kamu punya balon gak? Vivi kaget dengar omongan si Wulan. Hah, balon? Ya gak ada, buat apa Lan? Wulan gak jawab pertanyaan Vivi. Dia hanya diam. Seketika tak terdengar suara rimba. Dan saat itu suasananya benar-benar hening. Rudi heran karena rombongan yang dia lihat tadi di air panas tak kunjung tiba atau menyusul mereka. Rudi berusaha berpikir positif. Mungkin saja mereka ngecamp lagi. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan tetap dengan formasi yang sama. Belum begitu jauh dari shelter Batu Kuku 1, Rudi yang berposisi di paling belakang
merasakan kalau ada yang aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Seperti ada tarikan energi yang membuat Rudy ingin menengok ke belakang. Saat ingin menengok, tiba-tiba ada sentuhan keras mengenai tangannya yang membuat rokok di tangannya terpental mengenai Asmi. Sontak Asmi kaget. "Woi Rud, kira-kira lah buang puntungnya," dengan sedikit kesal. Rudy jawab, sorry Mi, gue gak sengaja." Dan Rio yang berposisi di paling depan pun berbalik arah. Udah, tenang. Yuk lanjut jalan." Tiba-tiba Wulan kembali bertanya sama Vivi. "Vi, kamu punya balon gak?" Vivi kaget. Untuk kedua kalinya Wulan nanyain balon. "Gak ada Lan, dari tadi kamu nanya balon mulu, buat apa sih?" Wulan gak jawab pertanyaan Vivi, malah menanyakan hal lain. "Kalau permen ada gak Vi?" Dengan nada sedikit panik. "Hah, permen? Kalau permen aku ada." Vivi langsung memberikan beberapa permen pada Wulan. Di sini Wulan sambil memegang permen yang dikasih Vivi lari ke tepi jurang dengan terburu-buru. Seakan Wulan tuh gak sadar. Sontak Vivi dan Doni meraih tangan Wulan. Sambil menangis, Vivi berteriak ke Wulan, "Lan, kamu mau kemana? Istighfar Lan, sadar Lan, itu jurang." Dan Wulan tetap memaksa ke arah jurang, seperti orang kesurupan. Jadi, posisi badannya Wulan tuh setengah udah masuk ke jurang, dan setengahnya lagi masih di tepi jurang. Anggota yang lain segera membantu menarik Wulan, yang hampir jatuh ke jurang. Setelah Wulan berada di posisi yang cukup aman, mereka semua terkejut. Dan saat itu mata Wulan memerah dan suaranya berubah kayak anak kecil. Di situ mereka sadar kalau Wulan sedang kesurupan. Di sini mereka pun mulai membaca doa sebisa mereka. Wulan menangis dan terus berontak selama doa-doa dibacakan. Seketika Wulan tak sadarkan diri. Dengan kondisi Wulan yang tidak memungkinkan, mereka terpaksa bermalam lagi dengan sisa logistik seadanya. Seberes mendirikan tenda, Wulan segera dibawa masuk ke dalam tenda. Rio dan Rudy membuatkan minuman hangat untuk rombongan mereka. Lalu mereka berbagi tugas untuk bergantian menjaga Wulan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan di sini tim dibagi menjadi dua. Rio berpasangan dengan Doni dan Rudy berpasangan dengan Asmi. Sementara Vivi tidur di samping Wulan sambil terus memeluknya. Malam semakin larut dan dingin pun semakin terasa. Rio dan Doni mulai berjaga dan yang lain tidur. Di saat yang lain tertidur, di sini waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Tak lama Rio seperti mendengar suara anak-anak yang sedang bermain mengelilingi tenda. Dan Rio melihat ke arah Doni. Badannya sudah bergetar dan terus membaca doa. Apa Doni mendengar suara yang sama? Doni pun menoleh ke Rio seakan memberitahu kalau dia juga mendengar suara anak kecil itu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Rio dan Doni memberanikan diri untuk melihat keadaan di luar tenda. Rio buka sleting tenda hingga mereka berdua bisa melihat apa yang ada di luar. Dan di luar tenda ada 4 anak kecil dan 1 sosok perempuan memakai pakaian berwarna hijau. Sosok itu seperti sedang mengawasi 4 anak itu. Lalu perlahan sosok itu menengok ke arah mereka. Dan sosok itu tersenyum. Namun senyuman itu terlihat mengerikan. Karena wajah wanita itu dipenuhi darah. Rio dan Doni langsung menutup tenda. Lalu bangunin Rudy dan Asmi. Pas Rudy dan Asmi bangun, mereka bingung kenapa dua temannya itu sudah terlihat pucat dan ketakutan. Rudy menenangkan mereka dan segera menyuruh mereka tidur. Sementara Rudy dan Asmi bergantian untuk berjaga. Selama Rudy dan Asmi berjaga, tak ada hal aneh yang mereka alami. Sampai ketika terdengar suara langkah kaki di dekat tenda mereka.
Rudi mengajak Asmi untuk buka tenda. Tapi Asmi gak berani, dia hanya diam menunduk dan mulutnya terlihat seperti sedang membaca doa. Karena penasaran, Rudi pun memberanikan diri untuk mengintip keluar tenda. Pelan dia buka sleting tenda. Tak seluruhnya yang ia buka, hanya sekedar untuk mengintip. Setelah itu, Rudi bisa melihat ke arah suara tadi. Dia melihat ada rombongan yang dia lihat di shelter air panas tadi. Namun, ketika rombongan itu lewat di depan tenda, Rudi gak percaya sama apa yang dia lihat. Para pendaki itu bukan menggendong carrier ataupun ransel, tapi yang mereka gendong anak kecil. Sosok anak kecil itu menutup mata mereka dari belakang. Dan di sini Rudi sadar kalau apa yang dilihat bukanlah manusia. Sampai ketika rombongan itu bergerak kurang lebih 5 meter melewati tenda. Sosok anak kecil yang paling belakang menengok ke arah Rudi. Dan dia seperti tahu bahwa Rudi sedang mengintip di balik tenda. Lalu sosok itu jalan ke arah Rudi. Begitu sosok itu mendekat, saat itu Rudi benar-benar ketakutan. Sampai dadanya terasa sesak dan sulit bernafas. Di situ Rudi jatuh pingsan dan gak sadarkan diri. Asmi yang melihat Rudi pingsan semakin ketakutan. Dia mendengar ada suara yang berbisik di kupingnya. Lihat, lihat. Posisi Asmi duduk menunduk sambil menutup kuping dan matanya. Kurang lebih seperti ini. Tanpa sadar, Asmi seperti mengikuti arahan suara itu. Dia pelan-pelan membuka matanya dan melihat ke arah sleting tenda yang sudah terbuka sebagian. Begitu dia lihat, ada mata merah yang mengintip di sela sleting tenda itu. Hal itu membuat Asmi jatuh pingsan dan gak sadarkan diri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka dibangunin sama satu rombongan dari Bogor yang mau mendaki pagi itu. Rudi kebangun dan segera keluar tenda. Di sini Rudi kaget karena seingatnya semalam mereka ngadirin tenda di shelter Batu Kukus 1. Tapi kenapa sekarang tenda mereka ada di tengah-tengah jalur pendakian? Buat sekedar informasi aja nih. Jadi tenda mereka menghalangi jalur pendakian. Salah satu dari rombongan Bogor nanya ke Rudi. Bang, mau naik apa turun? Rudi jawab, turun bang. Lah, kok nggak ke base camp aja? Nanggung kan dikit lagi. Semalam salah satu rombongan gua ada yang drop bang. Tapi udah aman. Udah aman bang, tinggal lanjut turun aja. Oh, ya udah kita lanjut ya bang. Iya bang, makasih. Oh iya, maaf ya udah ngalangin jalan. Rudi di sini merasa nggak enak karena tenda mereka menutupi jalur pendakian. Meskipun mereka juga bingung dan heran kenapa tenda mereka ada di tengah jalur. Setelah rombongan dari Bogor itu melanjutkan perjalanan, Rudi langsung ngebangunin teman-temannya. Setelah bangun, mereka langsung keluar tenda. Mereka semua kaget. Melihat teman-temannya kebingungan, Rudi langsung ngasih kode. Shh, udah, ntar kita bahas di bawah aja ya. Sambil menahan rasa penasaran dan ketakutan, mereka merapikan alat-alat pendakian mereka dan segera melanjutkan perjalanan turun. Selama perjalanan turun, udah gak ada lagi gangguan seperti yang mereka alami tadi malam. Singkat cerita, mereka sampai di warung, tempat penitipan motor. Lalu mereka memesan makanan, karena dari semalam mereka nggak ada yang makan. Jelas saja, logistik yang tersisa cuma kopi, teh, gula. Sambil menunggu pesanan tiba, mereka mulai bercerita pengalaman apa aja yang mereka alami di pendakian kali ini. Mulai dari teror yang dialami Rio dan Doni, sampai teror yang membuat Rudi dan Asmi pingsan. Mereka nggak habis pikir kenapa bisa diteror separah itu.
Apa salah satu dari mereka ada yang melakukan hal yang gak benar di gunung ini? Tiba-tiba Wulan menangis dan minta maaf. Maaf ya, ini semua gara-gara aku. Setelah turun dari tanjakan setan, tiba-tiba ada darah kotor keluar dari tubuhku. Ternyata, pas turun dari tanjakan setan, Wulan mens atau datang bulan. Wulan menjelaskan, itu yang ngebuat dia sempat jaga jarak dari rombongan. Karena takut rombongannya terkena imbas karena dia sedang datang bulan. Vivi langsung nanya ke Wulan, kenapa dia minta balon sama permen. Wulan sambil menahan rasa takut bercerita kalau ada anak kecil yang nyamperin dia terus ngerengek minta balon dan ngancam kalau nggak dikasih mau lompat ke jurang. Terus Wulan coba minta permen ke Vivi dan Vivi punya permen. Begitu dia coba kasih ke anak itu malah berlari ke arah jurang. Makanya Wulan coba kejar dan meraih tangannya. Pas Wulan berhasil megang tangannya, anak itu tersenyum menyeringai. Abis itu Wulan udah gak sadar lagi. Yang ngebuat mereka semua heran, semalam mereka diriin tenda di shelter Batu Kukus. Tapi kenapa pas pagi mereka ada di tengah jalur menuju shelter Telaga Biru? Sampai sekarang pertanyaan itu masih jadi misteri. Gimana teman-teman cerita yang gue bawain barusan? Buat kalian yang punya kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like and subscribe. Tunggu story-story horor selanjutnya di channel kami, Horror Story. Gue Angga Togem, see you next time.